Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai menambah VRAM dengan RAM, menambah RAM dengan virtual memory yang menggunakan hard disk atau SSD. Bisakah membuat komputer kalian lebih kencang atau lebih cepat? Sekarang di sini, jika di antara kalian ada yang belum mengetahui, jika GPU kalian VRAM-nya bisa ditambah hanya dengan menambah RAM atau memori pada komputer kalian. Di sini, pada bagian Task Manager GPU, dedikasi GPU memori atau GPU memori kalian adalah misalkan 2 GB, sedangkan di bagian share GPU memori ini adalah memori kalian atau RAM dibagi setengah. Sedangkan ini adalah totalnya. Sekarang, bagaimanakah jika ingin menambah RAM dengan menggunakan virtual memory? Caranya adalah pada start menu, kalian ketikkan Advanced System Setting. Di sini, kalian pergi ke bagian tab Advanced. Pada bagian Performance, kalian pergi ke Setting. Selanjutnya di sini, kalian pilih bagian tab Advanced. Di sini, pada bagian Virtual Memory, akan terdapat keterangan. File pegging adalah area pada hard disk yang digunakan Windows seolah-olah itu adalah RAM. Di sini total ukuran file pegging untuk semua drive atau penyimpanan adalah 1 GB. Jika kalian pilih Change, di sini kalian bisa menemukan di bagian atasnya keterangan secara otomatis mengatur ukuran file pegging untuk semua drive. Dengan kata lain, tanpa perlu kalian setting atau kalian rubah, Windows akan menyesuaikan ukuran file pegging sesuai kebutuhan komputer kalian. Di sini pada bagian bawah, rekomendasinya adalah 2900 MB atau 3 GB. Sedangkan yang sedang dialokasikan adalah 1 GB. Seperti sebelumnya di sini terdapat keterangan file pegging adalah area di tempat penyimpanan kalian, bisa itu hard disk atau SSD, yang digunakan sebagai RAM. 1 GB yang sedang dialokasikan adalah 1 GB. Di sini saya tidak menggunakan pengaturan apapun karena secara otomatis sudah ditentukan oleh Windows. Jika kalian pergi ke local disk C, di sini kalian tidak akan menemukan apapun. Sekarang kalian pilih View, kalian pilih Show, dan kalian pilih Hidden Items. Kita belum menemukan apapun. Sekarang kita pilih Option, View, dan kalian uncentang Hide Protected Operation System Files Recommended. Kita pilih Yes. Di sini kalian akan menemukan pack file sebanyak 1 GB. Dengan kata lain, ini adalah file yang ini. Sama-sama 1 GB. Sekarang, apakah benar secara otomatis akan dialokasikan sesuai kebutuhan kalian? Bagaimana caranya? Sekarang, tentu saja kita akan bermain game. Masih 1 GB. Kita buka game. Kalian lihat di sini pada bagian RAM 10 GB. Di sini di bagian committed 15,4.
Sekarang sudah bertambah 17,3 GB, sudah 18 GB. Sekarang kita lihat di sini masih sama. Kita masuk, maka sudah dialokasikan menjadi 4 GB. Kalian juga bisa melihat di sini pada local disk C, pack file, sudah bertambah. Kita keluar dari game. Sudah berkurang. Kita tunggu. Sekarang seperti yang kalian lihat, kembali menjadi 2,6 GB. Sekarang, apakah menggunakan virtual memory ini akan menambahkan performa komputer kalian? Jawabannya adalah tergantung kalian menggunakan hard disk atau SSD. Seperti yang kalian ketahui, SSD memiliki dua macam, yaitu SSD SATA 3 dan SSD NVMe. Jika hard disk memiliki kecepatan 30 MB, SSD SATA 3 500 MB, sedangkan SSD NVMe memiliki kecepatan sesuai dengan generasinya. Jadi bisa dibilang menambah RAM dengan menggunakan virtual memory tidak menambah RAM jika memori komputer kalian kurang. Jadi jika RAM komputer kalian 8 GB, lebih baik kalian tambahkan menjadi lebih tinggi dibandingkan kalian harus menggunakan virtual RAM. Jadi bagaimanapun juga virtual RAM hanya membantu ketika RAM pada komputer kalian kurang untuk menjalankan game ataupun aplikasi. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.